anak kita ini akan diberkahi oleh Allah. Karena kita menyebut nama Bismillah. Begitu juga yang jomblo-jomblo ini. Yang jomblo-jomblo itu kalau kita, tak kasih resep ya, yang jomblo-jomblo. Ada yang jomblo enggak? Banyak ya? Masya Allah. Ini nanti tugasnya bosnya Ilham Jaya. Semuanya jomblo. Nah, tak kasih resep nih yang jomblo. Yang jomblo tak kasih resep, yang sudah punya pacar tak kasih resep. Yang jomblo istiqomahkan membaca Bismillah 787. Insya Allah dihadirkan jodohnya. Lo cepet Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa yang paling mustajabah yang dipakai Nabi Sulaiman. Itu ya Pak ya. Yang dipakai Nabi Sulaiman menundukkan Ratu Bilqis, orang yang terkaya, orang yang luar biasa, ratu, hanya dikasih surat dengan Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Loh, ya kan gitu ya. Baca bismillah. Semuanya baca bismillah. Itu nanti dihadirkan jodoh, dihadirkan pendamping. Ini yang luar biasa. Ya. Yang sudah punya pacar pilihannya yang tepat, baca. Baca apa? Innama amruhida arzasain ayyakulala hukun. Sapa jenenge iku mangi. Ya iku mangi. Iki pacarku ngono, sayakun ngono ya. Iku nanti ditetapno iku pilihane Gusti Allah, dipilih. Pilihan sendiri dengan pilihan yang Maha Kuasa itu beda. Ya berbeda ya. Itu jadi kita bareng-bareng itu doa dan munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jomblo-jomblo itu coba itu ya. Kita setiap hari bekerja itu dengan semangat bekerja. Jangan dianggap bahwa kita ini bekerja di Ilham Jaya hanya mengayakan Ilham Jaya, jangan. Tidak, Ilham Jaya ini diutus oleh Yang Maha Kuasa. Diutus untuk menampung kita semua. Kita semua ini, kalau kita ini semua tidak pernah basek-basekan. Apa basek-basekan? Rasan-rasan ya. Rasan-rasan, gak seneng-senengan karyawan satu dengan yang lain, sampai lo nanti bareng-bareng masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasiqal ladina amanu taqarrabu minal jannati zumara. Jadi kita ini masuk di surganya Allah itu tidak bisa sendiri-sendiri, harus berkelompok-kelompok. Kalau kelompoknya sampai di Ilham Jaya ini sampai menegakkan di sini ada ukhuwah Islamiyah, ya, ada ukhuwah Islamiyah, terus sampai di situ mempererat dengan membuat majelis, apalagi ini buka bersama itu ya, buka bersama, membuka majelis sampai bersama-sama di Ilham Jaya, dipimpin oleh siapa? Mbak Yeni yang mimpin. Nanti kalau sampai ketinggalan di surganya Pak ya ini aku ketinggalan, susulan, ya, disusul bareng-bareng nanti di situ ya. Itu. Jadi kita bekerja itu harus semuanya diawali dengan Bismillah, gitu ya. Karena Bismillah ini adalah doa yang paling mustajabah. Wujud kita takwa pada Yang Maha Kuasa. Wujud kalau kita ini sungguh-sungguh tidak ada Tuhan selain Allah. Itu wujud kita. Banyak sekali di situ riwayat menerangkan bahwa Bismillah ini luar biasa. Gitu ya. Ketika disampaikan Al-Habib siapa itu Atos bin Muhammad Al-Hafid gitu ya, itu disampaikan, itu kakaknya Habib Umar bin Hafid. Semuanya kita mau nyapu Bismillah, buka pintu Bismillah, naruh barang Bismillah, semuanya Bismillah. Semuanya Bismillah. Jangan sampai kita lepas dari Bismillah. Orang yang sudah banyak berlumuran dosa ini ya, itu Bishr Al-Hafi itu ya, sahabat Bishr Al-Hafi ini banyak berlumuran dosa. Pekerjaannya zina, pekerjaannya mabuk, pekerjaannya nyanyi. Kalau sekarang karaoke itu ya, pekerjaannya mangku purel. Tahu nggak purel itu apa? Di situ ya, aku juga nggak tahu, makanya tanya. Di situ ya, tapi ketika di situ
Apa Bishr al-Hafi? Bishr al-Hafi itu dia ketika pulang di jalan, dia ini mabuk terseok-seok. Tapi di situ dia menemukan satu kertas yang ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil, dia bersihkan, dia belikan minyak wangi, dipercikan minyak wangi, dibawa pulang dalam keadaan mabuk. Dibawa pulang, ditaruh di rumahnya yang paling atas sendiri. Ternyata dia tidur dalam keadaan mabuk. Ada yang menyerukan dari atas, Bishr al-Hafi, kamu sudah membersihkan namaku, maka saya bersihkan dari lumuran dosa. Jadi apa yang dilakukan maksiat itu dibersihkan dosanya sama Yang Maha Kuasa. Kamu sudah meninggikan namaku yang di atas sendiri. Kamu sudah mengharumkan namaku, maka namamu kuharumkan di seluruh masyarakat yang sudah menghinamu. Kamu menjadi orang yang sangat jelek, menjadi orang yang kotor, menjadi orang yang maksiat, menjadi orang yang lebih baik. Ditinggikan namanya Allah, nama Bismillah di atas rumah paling tinggi sendiri. Bishr al-Hafi diangkat derajatnya oleh Allah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena tulisan Bismillah diagungkan. Ini ada yang selfie, ada yang foto-foto itu ya. Nah itu kan gitu. Hanya meninggikan itu. Akhirnya Bishr al-Hafi ini meninggalkan semuanya. Teman-temannya mencari, di mana Bishr al-Hafi itu kok tidak tahu, pernah nongkrong ke sini. Ini para wanita-wanitanya ini menunggu. Ini minumannya di meja menunggu. Kami menunggu semua nggak pernah hadir. Maaf saudara, sudah terakhir tidak akan pernah ketemu dengan saya di tempat ini lagi, karena saya sudah disucikan oleh Yang Maha Kuasa. Dan dia diangkat menjadi walinya Allah. Dia ini tiap hari berjalan tidak pernah pakai alas kaki. Saking bersihnya dirinya, bersihnya hatinya, dan dia diangkat menjadi kekasihnya Yang Maha Kuasa. Hewan ternak yang menjadi tumpangan sehari-hari masyarakat kota Basrah itu tidak ada yang mengeluarkan kotoran di jalan karena menghormati, menghargai Bishr al-Hafi itu tadi. Ya karena Bismillah. Maka dari itu kalau kita menginginkan anak kita baik, tadi anak kita harus bahagia, harus sukses, harus melebihi dari kita. Yaitu kita harus modali, kita harus baik spiritual maupun material. Spiritualnya kita berdoa pada Yang Maha Kuasa dengan diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ditujukan kepada anak kita, semoga anak kita itu menjadi anak yang sukses di dunia dan akhirat. Itu terus dibacakan itu dengan usaha kita yang materialnya, kita bekerja, kita berusaha untuk membahagiakan anak kita. Insya Allah yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selalu menyebut, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tujuan kita itu seperti itu. Semuanya tujuan kita itu adalah meningkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kehormatan bagi saya di hadapan Ilham Jaya, sekaligus memperkenalkan pada bos itu ya, pada bosnya Ilham Jaya. Jadi kita hadir di sini semata-mata bahwa ini adalah ukhuwah Islamiyah, ini adalah ajang silaturahim, dan ini akan kita bawa menjadi cerita yang baik, menjadi cerita yang agung, menjadi cerita yang dimuliakan. Ya, karena apa? Karena semua cerita hidup itu kita ini membuat cerita itu ya. Banyak sekali tokoh-tokoh itu. Bung Karno, ketika Bung Karno ini orangnya sang proklamator memerdekakan Indonesia, dia orang hebat, dia orang sakti, istrinya banyak, sekarang menjadi cerita. Pak Harto, dia orang yang gigih, orang yang ganteng, orang yang sukses. Ya, itu hanya cerita, sekarang menjadi cerita. Bahkan Pak Harto sekarang
banyak sekali di mobil-mobil itu selalu menanyakan kabar kita. Piye kabare le? Enak zamanku toh, gitu kan ini ya. Di situ semuanya cerita. Jadi kita ini bikin cerita itu. Jadi cerita yang baik. Karena tujuan kita sehebat apapun kita, sejauh apapun kita, sekuat apapun kita, tujuannya tetap satu, pasti kematian. Ya, pasti kematian, dan itu cerita akan diungkapkan ketika kita sudah meninggalkan dunia. Itu cerita itu. Semuanya, bahkan kita belum mati aja sudah ada cerita itu ya. Ada cerita, kita ini kerja di Ilham Jaya, di sana bosnya baik, kita selalu dikasih HR yang lebih, gitu ya, dikasih bonus yang lebih.